Ya, Selasa 2 Desember 2025. Baru nih. Dalam perjalanan pulang seusai menyaksikan sidang 60 orang di Pengadilan Jakarta Utara, aku terseret dalam renungan panjang ketika motor melaju dari JIS menuju komunitas hutan kayu. Kursi kayu menjadi singgasanaku yang rapuh. Segelas es kopi susu menjadi saksi bahwa kepalaku belum kembali dari ruang sidang. Di sekelilingku teman-teman membicarakan proyek, diskusi buku, suara-suara yang berlompatan seperti radio yang kesetanan. Tapi aku hanya diam, seperti patung yang diciptakan untuk tidak ikut campur. Pikiranku tidak duduk di komunitas hutan kayu, ia masih tertinggal di ruang sidang berputar-putar tanpa kompas. Para polisi tadi bicara dengan nada datar seolah mereka membaca naskah sandiwara. Mereka menangkap 60 orang karena perintah atasan. Aku mendengarnya dan rasanya seluruh ruangan berubah menjadi museum ironi. Seorang korban memohon, jika memang saya provokator demo, bisakah Bapak putar CCTV? Lalu korban lain menyauti, saya cuma beli rokok Pak di warung Madura. Aku miris, betapa mudahnya manusia kehilangan dirinya ketika perintah menjadi agama yang baru. Betapa cepatnya nurani digadaikan demi prosedur. Mereka menjadi alat, bukan aparat, tapi keparat. Sebuah obeng yang diputar oleh tangan yang tak terlihat. Bobil menatapku, mungkin ia tahu ragaku ada di sini, tapi jiwaku masih duduk di bangku kayu ruang sidang. Aku menyeruput kopi traktirannya dan dalam rasa manis yang hambar itu, aku kembali terjatuh di dalam pikiranku. Aku ingat Adolf Eichmann, nama yang selalu membuat sejarah bergetar. Seorang birokrat yang tidak pernah bertanya, tidak pernah merenung, tidak bertanya mengapa. Ia hanya menjalankan tugas dan jutaan orang Yahudi mati pada saat itu. Hannah Arendt menyebutnya the banality of evil, bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari monster, tetapi dari mereka yang berhenti berpikir, dari mereka yang menganggap kewajiban administratif lebih suci daripada nurani. Lalu aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini sama dengan sistem kita hari ini? Sebuah dunia di mana orang-orang bekerja seperti langkah-langkah SOP, mengikuti prosedur seperti taklid buta, tanpa memikirkan dampak, tanpa bertanya, tanpa menggugat. Aku teringat pada kisah pekerja rumah sakit yang menolak orang Baduy yang berobat karena tidak punya KTP. Di sini aturan lebih penting daripada nyawa, prosedur lebih sakral daripada kemanusiaan, raga lebih dihitung daripada realita dan derita. Di mana nurani? Di mana pikirannya? Di mana sisi rasional yang menurut Louis Lehy di buku Siapakah Manusia membuat kita jadi manusia? Sistem totaliter menciptakan manusia yang patuh namun kosong, rapih namun kesepian, dipenuhi tujuan palsu. Yaudah lu kerjakan saja pekerjaan lu. Seolah hidup adalah formulir yang harus diisi, bukan renungan yang harus dijalani. PNS, aparat, pemerintah bukan manusia yang hidup, melainkan bagian dari mesin raksasa yang berputar tanpa henti. Mereka merasa tidak membunuh, padahal setiap keputusan mereka adalah gigi roda yang menggerakkan kerusakan. Bukankah itu tetap kehancuran meski tangan mereka tidak memegang pisau? Bukankah itu kejahatan meski mereka menjalankan perintah? Aku diam lebih dalam di meja kayu komunitas hutan kayu. Dan dalam diam yang menahun itu aku merasa sesuatu meledak seperti Big Bang. Diri kita bukan lagi milik kita. Kita menyerahkan diri pada sistem yang menjanjikan ketertiban, padahal ia hanya memberikan kekosongan. Dan yang paling tragis, kita berhenti berpikir, padahal berpikir adalah satu-satunya cara untuk kita tetap jadi manusia. Kejahatan mungkin terjadi ketika manusia berhenti menggunakan akal pikirnya, ucap Hannah Arendt. Dan hari ini kita tidak hanya diarahkan untuk tidak berpikir, kita diajarkan bahwa berpikir itu adalah ancaman. Aku pun menjadi gila lalu berhayal seperti Sulaiman, seolah-olah alam bicara kepadaku. Padaku alam berkata, Seversku kini kau jadikan geotermal, padahal seharusnya aku yang kalian kasih amal. Dengan bulldozer kalian seperti mahasiswa poser yang turun aksi hanya ingin validasi. Seperti proyek negara yang tanpa konsolidasi membuat rakyat susah beli nasi.
Persetan buat negara, persetan buat sistem, persetan buat eksistensialis yang membuat kawanku jadi tidak kritis, merubahnya menjadi caper dan narsis kalau ramai kaum feminis. Dengan egoisme psikologis, mereka tidak membaca deontologis dan tak minat isu ekologis. Padahal apa gunanya jadi egois kalau dunia sedang krisis? Untuk apa jadi egois kalau dunia sedang krisis? Gumamku dalam angan di duniaku yang udah nggak ada lagi kunang-kunang. Terima kasih teman-teman. Time.